Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya, ketemu malaikat di gua dijamin setan. Ya, setan atau iblis lah ya. Ada seorang pendeta katanya ya, bersemedi di dalam gua gelap, lalu katanya dia ketemu malaikat. Lalu dia membuat pengajaran-pengajaran ya. Aku membuat pengajaran ini karena aku dikasih tahu sama malaikat. Di mana Pak Pendeta ketemu malaikat? Di dalam gua yang gelap. Alkitab mengatakan malaikat di dalam gua yang gelap dijamin iblis setan. Bapak Ibu Saudara, 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Silahkan dibaca, saya akan menjelaskan memakai bahasa yang mudah dimengerti. Ini ada malaikat yang berbuat dosa. Ini tidak satu kelompok dengan iblis. Waktu itu iblis jatuh ke bumi, ekornya menyeret sepertiga malaikat di dalam Wahyu 12 ayat 4-9. Iblis ekornya menyeret malaikat, lalu para malaikat inilah jadi pengikutnya iblis, menjadi setan dan roh-roh jahat lainnya. 2 Petrus 2 ayat 4 bukan malaikat yang itu, bukan malaikat yang terseret oleh ekor iblis, bukan. Ini ada malaikat lain, beda waktu ya toh, yang berbuat dosa ya. Malaikat itu punya kehendak bebas, mau melawan Allah pun boleh. Ya, dulu iblis melawan Allah nyeret sepertiga, 33,3 miliar malaikat terseret oleh iblis. Sampai hari ini masih ada malaikat-malaikat yang berdosa di surga. Malaikat kan di surga, ya. Malaikat yang berdosa ini macam-macam ya toh. Namanya disebut di Alkitab malaikat yang berbuat dosa. Ini disimpan dulu sama Allah di dalam gua-gua yang gelap. Ya, disimpan dulu. Ya cara Allah, ya Allah kan maha kuasa, ditaruh di gua-gua gelap ya toh. Nggak bisa kemana-mana, ya sudah, namanya ditaruh di gua gelap seperti itu. Itu kan bahasa Alkitab untuk mengatakan bahwa Allah punya kuasa, taruh dulu di gua-gua gelap ya toh. Nanti baru dihakimi, nanti pada saat penghakiman rame-rame bersama iblis dan Kristen kambing terkutuk itu ya. Nanti kan satu grup sama mereka. Lalu ada pendeta semedi ya, yang paling demen semedi itu kan Romo sama pendeta-pendeta dari kelompok karismatik gitu. Kelompok karismatik, makanya ada pendeta mantan dukun tuh yang ngomongin setan melulu tuh orangnya kecil ya, kecil meringkil ya tuh. Saya sering menyebutnya dekil tengil DT ya tuh. Pendeta dekil tengil ya tuh, kecil meringkil ya tuh, metakil ya tuh. Yang kerjaannya ngomongin setan melulu ya. Kegemarannya adalah bersemedi di gua-gua gelap, lalu nanti dia mengklaim dirinya, aku habis ketemu malaikat lu di dalam gua gelap. Ayat Alkitab menulis 2 Petrus 2 ayat 4, malaikat yang ditemui di gua dijamin malaikat berdosa. Satu level dengan setan dan iblis, satu kelompok. Jadi kalau Anda mengklaim bersemedi di gua, lalu Anda seolah-olah aku ketemu malaikat, itu dijamin iblis alaihi laknat itu. Astagfirullah. Diulang Pak Hati deh. Kalau ada pendeta atau romo semedi di dalam gua, kan yang suka semedi itu kan romo sama pendeta yang demen hal-hal yang mistis kayak gitu. Lalu di dalam gua ngaku ketemu malaikat, itu dijamin iblis. Ayat Alkitab 2 Petrus 2 ayat 4. Astagfirullah. Pak ATD itu ngomongin pendeta, ngomongin romo yang bersemedi, yang kena sasaran tembak klepek-klepek Pak. Aku kan ngomongin pendeta sama romo yang suka semedi itu, gitu. ATD itu bisa aja ya. Ya saudara-saudara ya. Para pendeta, faktanya bener loh, ada pendeta yang suka semedi, romo suka semedi banyak, romo suka semedi, lalu nanti mengklaim di dalam katanya sih
Semedi itu kan dia membaca buku-buku zaman lama itu ya. Kalau nggak di kuburan ya di gua, gitu. Ya pokoknya ada gua-gua, banyak gua-gua itu ya. Semua semua gunung-gunung yang berkapur, batu-batu kapur itu pasti ada gua. Cari-cari kan nanti ketemu ada gua, ada yang kecil, ada gua yang gede-gede ada, gitu. Kalau di daerah Jawa itu pegunungan Menoreh, sepanjang pegunungan Menoreh itu banyak gua-gua dari Kulon Progo sampai timur itu Gunung Kidul itu banyak gua di situ ya. Ketemu gua-gua. Semua bukit-bukit kapur itu banyak gua. Ya. Orang semedi di situ, lalu berharap dia dapat wangsit, ya, wangsit dari gua gelap. Dia nggak ngerti, dia nggak pernah baca 2 Petrus 2 ayat 4. Gua gelap itu dipakai untuk menyimpan malaikat yang berdosa. Di surga ada malaikat berdosa. Tentu malaikat yang berdosa tidak bisa ditaruh di surga, diusir dong. Kalau diusir ke bumi nanti gabung sama kelompok iblis sama setan-setan, gitu. Padahal itu beda kasus, ya. Iblis sama setan itu jelas dia memberontak terhadap Allah. Mungkin malaikat yang berdosa tidak mungkin tidak selevel memberontak kepada Allah lalu dimasukkan dalam gua-gua. Tapi nanti dihakimin rame-rame, ya, nanti dihakimi pada saat hari penghakiman. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, ya, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, ya, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi malaikat yang berbuat dosa itu disimpan dulu di gua-gua yang gelap, nanti baru sampai pada saat penghakiman terakhir, ya. Itu maksudnya 2 Petrus 2 ayat 4, ya. Clear Bapak Ibu Saudara? Jadi apa tadi judulnya ya? Ketemu malaikat di gua gelap dijamin setan. Ya, ya. Ya begitu aja judulnya lah ya. Nggak pernah ada Pak Dede yang membuka seperti ini ya, makanya jangan suka semedi di gua gelap. Dan jangan pernah mengklaim ketemu malaikat di gua gelap. Malaikat itu pasti di tempat terang. Ya. Yang suka gelap-gelap itu temennya iblis ya, temennya setan ya. Malaikat yang berbuat dosa itu beda periode ya. Kalau setan sama iblis itu kan pada waktu Wahyu 12 ayat 4 sampai 9. Kalau malaikat yang berbuat dosa itu sampai hari ini pun bisa nambah. Nanti ada malaikat berbuat dosa simpen di gua gelap gitu. Ya, karena punya kehendak bebas loh malaikat itu, manusia juga. Manusia itu paling hebat kehendak bebasnya ya toh. Tak tembak kamu. Disuruh ikut Tuhan nggak mau, tapi malah ikut iblis ya akhirnya. Tembak. Nembak sama nyuruh orang lain nembak juga ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.